sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Ya, kontroversi mengenai Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang barusan saja diterbitkan oleh Menteri Nadiem Makarim ya, mendapatkan tentangan dari sekalangan pihak. Utamanya yang kita mau soroti adalah statement atau pernyataan dari Bapak Mardhani Alisera, seorang politisi dari PKS, yang menentang dengan mengatakan bahwa dalam peraturan menteri itu ada kata-kata tanpa persetujuan korban. Ini yang ditolak oleh Pak Mardhani Alisera, mewakili partai PKS tentunya. Yang dia bilang itu, yaitu Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini jelas sekali berisi pelegalan kebebasan seks. Nah, ini yang akan kita soroti mengenai sesat pikir yang ada dalam pernyataan tersebut. Saya menuliskan artikel saja yang berjudul Sesat Pikir Slippery Slope, Cegah Kekerasan Seksual, Bukan Legalisasi Seks Bebas. Begini. Nah, sahabat, ini soal sesat pikir ala Mardhani Alisera dari PKS yang bilang bahwa Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 berisi pelegalan kebebasan seks. Nah, ini jelas ngawur. Lereng yang licin atau slippery slope memang bikin orang gampang terpeleset. Begitu pula dalam logika. Ada yang dikenal dengan sesat logika ala slippery slope atau lereng yang licin. Karenanya memang gampang sekali tergelincir ke dalam sesat pikir. Nah, sahabat, per definisi, a slippery slope argument assumes that a certain course of action will necessarily lead to a chain of future events. The slippery slope fallacy takes a benign premise or starting point and suggests that it will lead to unlikely or ridiculous outcomes with no supporting evidence. Nah, argumen lereng licin mengasumsikan bahwa tindakan tertentu pasti akan menyebabkan rantai peristiwa berikutnya. Kekeliruan logika atau sesat pikir lereng licin mengambil premis atau titik awal yang terlihat lunak, ramah, jinak, dan menunjukkan bahwa itu akan mengarah pada hasil yang buruk atau konyol tanpa bukti pendukung. Nah, dalam pasal 5 Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS di lingkungan perguruan tinggi jelas melarang untuk menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Nah, poin tanpa persetujuan korban lalu ditolak oleh Mardhani Alisera, mewakili parpol PKS, yang bilang itu, yaitu Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021, jelas sekali berisi pelegalan kebebasan seks. Begitu ujarnya. What? Bagaimana ceritanya atau jalan pikirannya sih bahwa kalau kita pun umpamanya setuju untuk disentuh, diusap, diraba, dipegang, dipeluk, dicium, dan atau digosokkan bagian tubuh kita, maka itu berarti kita telah melegalisasi seks bebas. Itu pertanyaannya. Sebab ini adalah lompatan berpikir yang, maaf ya, ngawur, sesat logika atau sesat penafsiran. Ini contoh gamblang tentang slippery slope logical fallacy itu tadi. Jelas dong ya bahwa hubungan seks itu mesti dilakukan dalam keadaan bebas. Iya, bebas dari tekanan dan paksaan atau intimidasi serta kekerasan. Dan itu pun sebetulnya adalah perkara di ranah privat. Justru urusan hubungan seks ini bisa menjadi urusan publik tatkala ada pelanggaran hak pribadi seseorang, pria maupun wanita, terhadap tubuhnya oleh orang lain. Terjadi pemaksaan, kekerasan, perundungan atau pelecehan secara fisik maupun verbal. Dan untuk urusan publik, ini kan memang mesti ada aturan atau hukum positifnya yang berlaku universal atau umum. Oke, kembali ke soal logika berpikir yang sesat ala Mardhani Alisera yang PKS itu.
Tidak ada premis atau dasar yang adekuat untuk menyimpulkan bahwa pernyataan melarang untuk menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, maka itu berarti bisa disimpulkan telah melegalkan kebebasan seks. Sebab kata tanpa persetujuan korban itu jelas kok statutanya. Korban itu artinya ia yang telah mengalami kekerasan atau pemaksaan. Artinya ya tanpa persetujuannya kan? Sekali lagi, ingat ya, yang ditulis di kalimat itu adalah kata korban. Jadi ia yang telah mengalami perundungan dan itu telah dialaminya tanpa persetujuannya. Itu kan yang dilarang dalam Permendikbudristek ini. Sehingga logika berpikirnya adalah janganlah sampai kamu membuat orang lain jadi korban. Dan itu kan juga artinya mencegah, bukan? Permendikbudristek ini adalah aturan atau hukum positif yang mesti ditaati oleh semua. Sifatnya universal. Sedangkan soal pencegahan seks bebas itu adanya di ranah etika, moral, atau kesusilaan. Ini tugas yang seharusnya sama-sama ditegakkan oleh kita semua sesuai dengan kompas religiositasnya masing-masing tanpa dilumuri hipokrisi. Budaya dan tatanan nilai kemasyarakatan dengan hukuman sosialnya bisa menjadi pagar pengaman yang merawat harmoni sosial yang baik. Nah, makanya sekarang yang mesti dicegah justru argumentasi berpikir yang bengkok. Apalagi kalau itu cuma dilatari hipokrisi atau kepentingan egosentris tertentu. Itu saja sih. Begitu, sahabat, catatan singkat saya mengenai sesat pikir ala Pak Mardhani Alisera. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.